I love horses. Halo semuanya, kembali lagi dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film Venom The Last Dance, yang mana akan bercerita tentang Venom dan Eddie setelah mereka tersedot dari universe para Avengers. Raja kegelapan yang bernama Null menyadari akan adanya kodek dari tubuh Eddie dan Venom sebagai kunci kebebasannya dari penjara abadi. Gak usah banyak bacot lagi, siapkan kopi dan surya kalian, tapi jangan lupa sekali lagi guys, like, komen, dan subscribe untuk bantu saya Patah agar lebih maju. Kita langsung ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang raja kegelapan bernama Null, yang mana ia merupakan pencipta dari para simbiot untuk menguasai seluruh alam semesta. Namun saat kekuatan cahaya menyerang, para simbiot malah berbalik menyerang Null dan malah mengurungnya dalam penjara Klintar. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Knull merasakan adanya kodek yang mana merupakan satu-satunya kunci kebebasan dirinya dari penjara abadi. Pada akhirnya, Knull pun mengutus para Xenobek untuk mencari simbiot yang memiliki kodek itu dan membawanya kepada dirinya. Sementara itu, Eddie dan Venom yang sebelumnya tersedot di universe Spider-Man akibat kesalahan Peter yang membuka portal seluruh universe. Namun setelah portal itu berhasil diperbaiki, mereka pun tersedot kembali ke universe mereka semula. Karena itu, Venom yang kegirangan kembali ke asalnya pun menari-nari sambil menyeduh tequila untuk perayaan mereka. What the hell were those things? Yang mana saat itu mereka melihat dalam televisi kalau mereka dituduh sebagai pelaku pembunuhan detektif Mulligan akibat dari pertarungan melawan Carnage kemarin. Tak sengaja Eddie melihat patung Liberty di atas meja. Oleh karena itu Eddie berniat kabur ke New York sebab ia tak mau jadi buronan polisi atas tindakan yang tidak ia buat. Kemudian saat mereka pergi, Venom tak sengaja meninggalkan sampel simbiotnya dalam warung si Pak Gondrong. Someone's in trouble. Di saat dalam perjalanan, Eddie mendengar teriakan seperti meminta tolong. Venom lalu mengatakan kalau ia sudah sedang butuh naga karena ia belum makan kepala orang sedari siang. Mereka pun mencari sumber suara itu hingga masuk ke dalam lorong hingga menemukan sebuah pintu baja dengan kondisi terkunci. Mereka pun membuka paksa pintu itu dan menemukan banyak sekali anjing adu ilegal yang mana berada dalam kulungan. Namun tak lama setelah itu 4 preman datang, yang mana Saroni si pemimpin preman mengancam Eddie untuk membunuhnya karena telah masuk ke dalam wilayahnya. Di sini Eddie mencoba berbaik hati dan menyuruh mereka untuk pergi melepaskan semua anjing adu itu karena ia punya sisi gelap yang akan memakan isi kotak mereka sampai tak tersisa. Mengira itu hanyalah ancaman kosong, Saroni dan 3 anak buahnya tak takut. Ia malah menggoreskan pisaunya ke wajah Eddie hingga Eddie harus menggunakan jurus tendangan si madun miliknya. Hola, bitches. Sambil melepaskan anjing-anjing itu, Eddie melemparkan sendal swallow-nya tepat ke kepala si preman lalu membawa mereka semua mendekat ke hadapannya. Terlihat raut ketakutan dari 4 preman itu, yang mana saat itu mereka bertanya, "Kau ini sebenarnya apa?" Lalu Eddie pun menjawab, We are Venom. Kemudian mereka pun pergi dan tanpa mereka ketahui salah satu Xenobek ternyata sudah berada di dekat mereka, yang mana Xenobek itu sedang mencari simbiot yang membawa kodeks. Sementara itu dari pusat keamanan Amerika, ternyata Eddie terdeteksi dari kamera CCTV saat mereka keluar dari warung si Gondrong, di mana saat itu Gondrong yang masih syok karena melihat wujud dari Venom, yang kemudian tak sengaja ia melihat sampel Venom yang berada di atas meja. Belum sempat menyentuhnya, Jenderal Rex tiba-tiba mengambil sampel itu dan mengatakan kalau itu adalah virus menular. Setelah itu, Rex meminta penjelasan dari si Gondrong atas apa yang telah ia lihat. Setelah memahami kalau itu benar-benar simbiot, Rex akhirnya terpaksa membawa si Gondrong ke area 51 untuk diperiksa. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Dr. Teddy Penny yang merupakan kepala ilmuwan penelitian simbiot sedang mengecek area 51. Akibat dari tersebarnya kabar kalau tempat itu merupakan pusat rahasia penelitian alien,
Area 51 terpaksa harus dimusnahkan dalam 5 hari karena sudah banyak turis yang mulai berani masuk ke sana. Sebagai gantinya, pusat rahasia area 51 dipindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi di balik tebing dan mereka menyebutnya sebagai area 55. Di sana, Dr. Penny ditemui oleh Rex untuk menyerahkan sampel venom yang sudah mereka ambil dari warung. Sampel itu diambil oleh Sadie yang merupakan asisten pribadi dari Dr. Penny, yang mana ia juga langsung mengamankan sampel itu bersama sampel-sampel dari simbiot lain. Setelah itu mereka menuju ke ruang penelitian yang mana kita akan menemukan fakta kalau Mulligan yang masih hidup dan sedang sekarat di dalam ruang isolasi, di mana saat itu Mulligan disuntikan salah satu sampel simbiot untuk menjadi inangnya karena mereka ingin mencari tahu apa tujuan dan maksud dari para simbiot menuju ke bumi. Tiba-tiba tubuh Mulligan terbang ke arah kaca membuat Dr. Penny, Sadie, dan Rex terdiam ketakutan melihat itu. Yang mana saat itu Penny menanyakan apa tujuan mereka datang ke bumi ini coy. Simbiot dalam tubuh Mulligan pun mengatakan kalau mereka sedang dalam pelarian dari Raja Kegelapan yang ingin memusnahkan seluruh simbiot. Mau tidak mau mereka para simbiot akan segera ditemukan dan dibunuh satu persatu karena ia sudah melihat ke masa depan kalau Raja Kegelapan yang sudah mereka penjarakan itu akan segera bangkit dan sekarang ia sedang mencari salah satu dari para simbiot di bumi. Di sisi lain, Eddie sedang menuju ke New York dengan jalur udara dengan nebeng di salah satu pesawat. Saat itu Venom yang kasihan karena Eddie merasa kedinginan pun terpaksa berubah ke wujud Venomnya. Yang tanpa mereka sadari salah satu Xenopek mendeteksi kodek yang ada di dalam tubuh mereka. Xenopek itu pun langsung melompat mengejar Venom yang berada di atas pesawat. Untung saja Venom sempat menghindar dari serangan Xenopek itu yang membuatnya masuk ke dalam mesin jet pesawat dan hancur. Saat itu juga Venom terpaksa berubah wujud membuat mereka harus terjatuh dari langit karena ada alasan kenapa Xenopek itu bisa menyerang mereka tiba-tiba. Sedangkan Xenopek yang hancur itu terjatuh di sisi jalan. Namun ternyata itu tak membuatnya mati karena sel regenerasi mereka yang kuat dan membuat mereka bisa menyatu lagi menjadi satu bagian seperti Lego Batman. Setelah kejadian itu Venom tanpa ketakutan, sedangkan Eddie yang masih bertanya-tanya tentang makhluk apa yang tadi tiba-tiba menyerang mereka. Di sini Venom pun menjelaskan kalau makhluk itu adalah Xenopek yang merupakan salah satu monster yang diciptakan oleh Knull untuk membasmi para simbiot. Dan apabila salah satu Xenopek menemukan mereka, pasti tak lama yang lain akan datang juga. Para Xenopek itu dikirim untuk mencari kodeks yang mana berada di dalam tubuh Eddie dan Venom sebagai kunci kebebasan dari penjara abadi yang dibuat oleh para simbiot untuk Knull, yaitu Clintar. Venom lalu masuk ke kepala Eddie untuk menjelaskan bagaimana asal-usul kodek dalam tubuh mereka bisa tercipta. Ternyata saat seorang manusia mati, simbiot bisa menghidupkannya lagi, namun itu membuat kekuatan mereka yang terpisah menjadi satu kekuatan tunggal yang disebut dengan kodeks. Jadi gampangnya Knull butuh kodek untuk kunci kebebasannya dari penjara Clintar. Venom lalu mengingatkan Eddie kalau ia dulu pernah mati saat melawan Riot dan Venom membangkitkan nyawanya, jadi itulah alasan para Xenopek memburu mereka. Namun untungnya para Xenopek itu buta karena mereka hanya bisa melihat kodeks saat Eddie dan Venom berubah wujud sepenuhnya. Tapi buruknya kodeks akan hilang apabila salah satu dari mereka mati. Setelah lama berjalan, mereka menemukan seekor kuda di tengah gurun, yang mana Eddie menantang Venom seberapa cepat ia bisa membuat kuda itu berlari. I love horses! I swear to God, when I get off this horse, I'm gonna kick your ass, you mother... Sementara itu, Rex dan Penny terlihat masih memantau beberapa simbiot lain yang sedang dalam kurungan kaca. Ternyata di sini Rex sebenarnya masih tak percaya kalau para simbiot datang ke bumi untuk mencari surga kedamaian, dan ia mencoba untuk meyakinkan Penny untuk membasmi mereka saja. Sedangkan Penny sendiri sepertinya mengira kalau para simbiot sedang bersembunyi dari ancaman luar yang lebih berbahaya. Di sisi lain, Eddie dan Venom terlihat berhenti untuk beristirahat minum. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gelombang ultrasonik yang datang dari ala helikopter, membuat Venom terlepas dari tubuh Eddie lalu terjatuh ke dalam sungai.
Venom berusaha mengejar Eddie yang terseret arus dengan masuk ke ikan hingga berpindah ke seekor katak. Sedangkan Eddie sendiri tertangkap salah satu pasukan yang membuatnya terpaksa harus membunuhnya karena ia juga tak ingin mati. Tak lama setelah itu Eddie menyadari kalau arus membawanya ke arah air terjun, yang mana di sini Venom pun langsung melompat ke arah Eddie untuk melindunginya agar ia tak mati karena jatuh. Walaupun itu akan membuat mereka terdeteksi oleh Xenopek. No, the Codex! Can't let you die! Benar saja, Xenopek mendeteksi adanya kodek di sekitarnya, di mana monster itu segera datang ke lokasi, dan mana ia melihat Venom di bawah air terjun dan ia pun melompat ke arah sana. Morph! Copy! Untung saja pasukan Rex menembaki Xenopek itu membuat perhatiannya teralihkan. Eddie mencoba kabur, sedangkan Xenopek itu membantai satu persatu pasukan dari Rex. Melihat kejadian itu, Rex mengabarkan ke Penny yang mana ia melihat monster yang berbeda dan telah membunuh beberapa pasukannya. Namun di sini Penny malah menanyakan apa ia dapat sampelnya. Setelah itu, Penny mendatangi Mulligan yang mana ia berubah wujud menjadi simbiot hijau yang bernama Toxin. Dokter Penny dan Sadie takjub akan wujud simbiot itu yang sangat menawan. Di sini Toxin memberitahu mereka kalau Knull, Raja Kegelapan, sedang mencari salah satu simbiot yang membawa kodeks. Namun simbiot yang dimaksud Toxin itu tak berada di area sini dan Knull mencari simbiot berwarna hitam. Tentu saja yang kita tahu itu adalah Venom yang berada di dalam tubuh Eddie. Tak lama Rex datang mengatakan kalau ia melihat seekor makhluk yang berbeda dari para simbiot. Toxin pun mengatakan kalau Knull tak akan pernah berhenti jika ia tak menemukan kodek yang dibawa oleh Eddie untuk kunci kebebasannya dari penjara abadi. Bahkan Knull juga tak akan segan membunuh seluruh ras manusia untuk tujuannya itu. Tak ada cara untuk membunuh Knull karena Knull lebih tua dari alam semesta, dan yang mereka bisa hanyalah menghancurkan kodek itu dengan cara membunuh salah satu dari Eddie ataupun simbiot yang berada di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Rex yang masih kesal karena beberapa anggotanya telah mati di tangan Xenopek pun memutuskan untuk mencari Eddie dan membunuhnya di situ juga. Namun Penny malah menghadangnya karena ia masih butuh Venom untuk dijadikan bahan penelitian. Tapi di sini Rex tak peduli karena masalah ini sudah terlanjur besar. Sementara itu, sekarang Eddie semakin pusing karena ia sudah dikejar-kejar polisi, terus ditambah agen khusus, dan terus ditambah Xenopek, dan sekarang ia harus tersesat di dalam hutan. Tak lama ia berjalan, ia bertemu dengan keluarga Martin yang sedang camping di tengah hutan. Di mana saat itu Martin bercerita kalau ia ingin sekali melihat area 51 sebelum tempat itu benar-benar dihancurkan karena ia sendiri percaya adanya alien. Sedangkan Eddie sendiri mengatakan kalau ia ingin pergi ke New York. Di sini Martin pun menawarkan Eddie untuk mengantarkannya, namun ia hanya bisa mengantarkannya hingga ke Las Vegas. Singkat cerita, mereka sampai di Las Vegas. Di sini Martin memberikan $20 kepada Eddie untuk ia bertahan hidup sementara. Namun setelah Venom melihat sebuah kasino, mereka pun berniat untuk menggadaikan uang $20 mereka menjadi $1 juta. Tapi buruknya saat akan masuk, mereka malah diusir oleh penjaga lalu bilang kalau Eddie seperti gembel yang tak pantas berada di dalam kasino. Kebetulan sekali saat itu mereka melihat salah satu orang mabuk yang sedang kencing di ujung bangunan. Kemudian Eddie pun mendekatinya. Walau ia terkena sedikit air suci dari si Pukimai itu, Eddie tetap tenang dan tiba-tiba I've won Sexy Man Awards before. pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pakaian yang keren untuk masuk ke dalam kasino, yang mana Venom juga tanpa kegirangan karena sebentar lagi mereka akan menjadi kaya raya. Setelah itu Venom langsung mengambil alih tubuh Eddie untuk bermain slot, yang mana Venom bilang kalau ia sudah ahli dalam permainan itu dan pasti 100% mereka akan menang, sehingga mereka pun meng-all-in seluruh uang mereka. Tapi ternyata Eddie, I need more money.
Tak sengaja mereka melihat Mr. Chen yang mana saat itu ia sedang mendapatkan jackpot dari mahjong. Mr. Chen pun bilang kalau ia sangat rindu Eddie dan Venom karena lama tak berjumpa. Kebetulan sekali mereka bisa bertemu di sana dan akhirnya Mr. Chen mengajak Eddie untuk mampir ke hotel miliknya untuk berpesta. Sementara itu Rex di pusat keamanan area 55 meminta persetujuan kepada kolonel untuk membunuh Eddie ataupun simbiot yang ada di dalam tubuhnya karena mereka sedang dalam ancaman besar apabila Eddie tetap hidup. Di saat yang sama Eddie bersama Mr. Chen di kamar hotelnya. Di sini Mr. Chen menyuruh Eddie untuk mengeluarkan Venom karena ia sudah lama tak bertemu dengannya. Eddie sempat melarangnya karena itu bisa saja membuat mereka diketahui oleh Sinopek yang sedang berkeliaran. Tapi Venom yang sudah tak bisa menahan rasa rindunya tak peduli akan hal itu dan membuat mereka sekarang bisa berdansa dengan bergirangan. Perkataan Eddie benar, Sinopek mendeteksi mereka yang berada bermil-mil jauhnya dari Las Vegas. Namun yang kita tahu, Sinopek itu sangat cepat hingga tak butuh waktu lama ia sudah berada di atas gedung hotel. God damn it! Untung saja Venom menyadarinya, lantas ia langsung berubah wujud sehingga membuat Sinopek itu tak bisa melihat mereka. Namun setelah Sinopek itu pergi, pasukan Rex datang menyerang. Kali ini mereka bisa menangkap Eddie dan Venom lalu membawa mereka ke pusat pertahanan area 55. Kemudian kita akan diperlihatkan yang mana di sini Martin dan keluarganya sampai ke area 51, yang mana mereka mencoba masuk secara diam-diam untuk melihat, memastikan, mencari tahu apakah benar-benar ada alien di dalam sana. Sedangkan Eddie sendiri terbaring pingsan dalam ruangan isolasi, yang mana ia juga akhirnya menemukan Mulligan yang saat itu berada di seberang kamarnya. Eddie merasa kebingungan karena mengira Mulligan telah mati. Tapi tak lama Toksin mengambil alih wujud Mulligan lalu mengatakan kalau sekarang kaum mereka sedang diburu dan Eddie harus tetap melindungi Codex agar Knull tetap terkurung. Ternyata di sini Toksin tak ingin menghancurkan Codex, namun Toksin dan simbiot lain malah bertujuan untuk melindunginya. Tiba-tiba Dr. Penny datang bersama dengan Rex dan pasukannya juga berada di sana. Di sini Rex bertujuan untuk membunuh Eddie dan menghancurkan Codex sesegera mungkin. Eddie pun dibawa paksa oleh Rex hingga tiba-tiba Rex menembak jantung Eddie. Ternyata saat itu Venom berada di tubuh Eddie sehingga ia bisa membangkitkan Eddie lagi. Namun tiba-tiba Run! Venom, run! Toksin keluar mencoba menahan Sinopek menyuruh Venom untuk pergi, tapi naas ia harus mati. Release the symbiotes! Venom pun menyuruh Eddie untuk melepaskan seluruh simbiot yang mana untuk bersatu berjuang melawan Sinopek. Para simbiot akhirnya mencoba menahan Sinopek hingga laser masuk ke dalam tubuh Eddie dan menyuruh Eddie untuk pergi dari tempat itu. Get the Codex out of here! Akibat dari pertempuran itu membuat jebolnya dinding batu sehingga melemparkan Eddie dan beberapa simbiot lainnya keluar, di mana di sana juga ada Marty dan keluarganya di atas menara. Sementara para simbiot menahan Sinopek bersama-sama, Eddie mendekati Martin dan keluarganya yang mana ia berterima kasih walau yang kita tahu mereka sekarang berada di tengah-tengah pertempuran. Di saat para simbiot mati-matian mengunci Sinopek dengan seluruh kekuatan mereka, Rex dengan gobloknya malah mengeluarkan bazooka lalu menembak Sinopek beserta simbiot yang membuat mereka meledak dan hancur. No! Ledakan itu juga membuat robohnya menara pengintaian, membuat Eddie terjatuh, namun untung saja mereka bisa selamat atas bantuan dari para simbiot. Saat itu laser marah kepada Rex yang mana mereka mencoba melindungi ras manusia dari serangan Sinopek dan malah dibasoka oleh Rex itu sendiri. Hingga Rex menyadari kalau cara itu tak membuat Sinopek itu mati karena regenerasi mereka yang sangat kuat dan tiba-tiba Sinopek itu lalu memancarkan gelombang ultrasonik yang ia pancarkan kepada Knull sehingga Knull langsung mengirim seluruh Sinopek lainnya untuk mencari Codex yang ada di bumi.
Akibat dari banyaknya Xenopek yang terus bermunculan, pasukan simbiot pun kewalahan menghadapinya, membuat beberapa dari mereka mati. Lalu Eddie pun memberanikan diri untuk kabur, memancing perhatian para Xenopek itu untuk mengejarnya. Dengan dibantu laser juga helikopter tempur, Venom memancing para Xenopek itu ke atas peledak hingga tiba-tiba namun buruknya salah satu Xenopek masih hidup. Rex berhasil tertangkap, membuat keadaan menjadi kacau. Eddie yang melihat itu pun bergegas menuju ke arah Rex, dibantu dengan laser untuk mengalahkan Xenopek yang akan memakannya dengan baling-baling helikopter. Setelah Xenopek itu tumbang, laser membawa Rex pergi. Namun sebagai gantinya, Eddie sekarang tertangkap oleh Xenopek, mengangkat Eddie dengan ancang-ancang memakannya hingga tiba-tiba I'm so sorry. setelah menembak kepala Xenopek itu, Martin yang ketakutan itu pun langsung kabur pergi. Sementara itu, laser yang akan mencegah para Xenopek memanggil kawanannya lagi, gelombang ultrasonik yang diarahkan kepadanya membuatnya terlepas dari tubuh Shady. Berakhir ia pun dimakan oleh Xenopek itu, sehingga sekarang menyisakan Venom dan Eddie sendirian. Sedangkan Eddie sendiri mencoba bersembunyi di dalam helikopter karena Eddie mulai kelelahan atas pertempuran itu. Venom mengatakan kalau mereka harus melawan 5 Xenopek itu, di mana Venom berencana untuk membawa kelima Xenopek itu ke arah cairan asam untuk mati bersama. Eddie yang putus asa itu pun mengira kalau tak ada jalan lain demi menyelamatkan bumi dan mereka harus melakukannya, bunuh diri bersama para Xenopek untuk menghancurkan Kodek bersama-sama. Pada akhirnya Eddie dan Venom pun berjalan keluar dari dalam helikopter. Venom menarik kelima Xenopek itu untuk ia paksa bawa ke cairan asam untuk mati bersama. Walaupun itu memakan banyak tenaga, Venom tetap berusaha keras. Lalu ia mengorder Rex yang terluka itu untuk menyalakan mesin penghancur saat ia sudah tepat berada di tengah-tengah. Dan setibanya di lokasi bunuh diri, tiba-tiba Venom melemparkan Eddie menjauh. Ternyata Venom menipu Eddie. Venom tak ingin Eddie mati, ia akan bunuh diri bersama kelima Xenopek itu sendirian. Bahkan saat itu Venom masih mencoba melindungi Eddie dengan pintu baja yang ia taruh di atas tubuhnya agar ia tak terkena asam ataupun mengurangi efek ledakan. Dan tiba-tiba It's just bye for now. No. saat ledakan itu mulai membesar, Penny mengeluarkan sampel yang telah ia sembunyikan di bajunya dan segera berubah menjadi varian simbiot bernama Agony, memiliki kecepatan luar biasa untuk menyelamatkan Shady dari ledakan itu. Sementara itu, Eddie terbujur lemas di tengah ledakan itu sehingga ia pun pingsan. Saat Eddie terbangun, ia mencoba berkomunikasi dengan Venom, namun tak ada dia di dalam tubuhnya. Ia diberitahu oleh pemimpin pusat keamanan Area 55, di mana seluruh tuduhan darinya dihapuskan, meminta Eddie untuk merahasiakan apa yang telah terjadi malam itu. Pada akhirnya Eddie sampai ke New York sambil berjalan sendirian mengingat kenangannya bersama Venom saat mereka masih bersama, hingga sampai ke tujuannya melihat patung Liberty, di mana Venom sangat ingin melihatnya secara langsung, namun hanya Eddie yang bisa sampai ke sana. Di ending film kita akan diperlihatkan Knull yang arogan karena Venom sudah mati. Ia pasti akan bangkit keluar dari gelintar dan menghabisi seluruh planet-planet dengan pasukannya. Hingga pada ending kedua dari film Venom The Last Stand ini memperlihatkan yang mana si bartender gondrong yang keluar dari gua Area 55. Ia melihat seluruh tempat rata akibat dari pertarungan semalam, tanpa ia sadar jika masih ada sampel kecil dari salah satu simbiot yang sepertinya itu milik Venom, dihampiri oleh seekor kecoa. Dan film pun utama. Ending yang sangat menyedihkan. Jadi gimana? Apakah Venom sudah mati? Sampel itu apakah milik Venom? Apakah Venom akan bangkit? Apakah ada Venom keempat? Apakah dia akan tetap jadi tokoh utama? Apakah Agony akan mengambil alih? Tentu saja saya tidak tahu. Banyak pertanyaan setelah melihat film ini. Tokoh utama yang kocak kita Venom telah bunuh diri. Jadi yang tahu teori-teori Venom tolong tulis di komentar ya. Gue bertanya-tanya juga ini coy. Jadi kata-kata yang bisa kita pelajari dari film ini yaitu terkadang melindungi sesuatu kontol.
Terkadang melindungi sesuatu kamu harus berjuang dengan cara yang keras. Menjadi pelindung tak selalu berarti lembut, kadang juga artinya berani melawan. Terima kasih telah menonton, kita bertemu di film selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu Syarik Pata lebih maju. Subscribe, terima kasih, bye bye.